Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak keistimewaan dari ibadah saum Ramadan, salah satunya adalah bahwa ibadah saum Ramadan ini merupakan salah satu fasilitas yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas ruhaninya agar sampai ke puncak tangga ruhani tertinggi yang dalam istilah Al-Quran disebut taqwa. Lalu hadirin, apa sesungguhnya keistimewaan atau apa sesungguhnya keunggulan dari takwa ini? Sampai dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sasaran utama, tujuan utama, target utama kita melaksanakan ibadah saum. Ternyata hadirin, dalam beberapa analisis para ulama, di antara keistimewaan takwa ini, sehingga dia dijadikan sebagai tujuan utama, target utama dari ibadah saum kita, ini yang pertama katanya hadirin. Karena dalam ketakwaan itu terkandung kemampuan seseorang yang bertakwa untuk selalu mengedepankan kehendak Allah di atas kehendak dirinya. Termasuk di atas kehendak siapapun. Dan hadirin, sikap yang seperti ini cocok betul, sejalan betul, relevan betul dengan makna hakiki dari takwa itu sendiri yang tidak lain merupakan penyerahan secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Submission to God's will. Tunduk, patuh, menyerah total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat takwa. Nah hadirin, efek positif dari seseorang yang memiliki sikap seperti itu katanya orang itu menjadi manusia merdeka. Manusia yang tidak mudah terombang-ambing, manusia yang tidak mudah terpengaruh, manusia yang tidak mudah terbawa arus, dan manusia yang tidak mudah didikte oleh keinginan-keinginan dirinya atau keinginan-keinginan hawa nafsunya, termasuk tidak mudah didikte oleh keinginan-keinginan orang lain.
Terlebih-lebih apabila keinginan-keinginan itu dihadapkan dengan kehendak Allah yang maha tinggi. Ini efek positifnya. Malah lebih dari itu katanya hadirin yang berbahagia, keistimewaan dari sikap takwa ini, dia bukan hanya sanggup menanggalkan ketergantungannya kepada keinginan-keinginan dirinya. Sehingga seluruh keinginan dan perasaan yang muncul pada dirinya, dia bisa kontrol dengan sebaik-baiknya. Dia bisa kendalikan dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, katanya dia juga sanggup menanggalkan ketergantungannya kepada kehidupan dunia yang fana ini. Ini keistimewaan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, katanya sekalipun orang-orang yang bertakwa itu, dia tinggal di alam semesta ini, dan dia bersikeras atau maksud saya bekerja keras untuk memakmurkan alam semesta ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, orang-orang yang bertakwa tidak mencintai kehidupan dunia ini secara berlebih-lebihan dengan segala aksesorisnya. Termasuk sekalipun dia tinggal di alam semesta ini, dia tidak merasa betah secara berlebih-lebihan untuk tinggal di alam semesta ini yang membuat dia sampai lupa kepada kematian. Hadirin, orang yang bertakwa katanya sekalipun dia tinggal di alam semesta ini, tinggal di dunia ini, dia tidak merasa bahwa dia merupakan bagian dari alam dunia ini. Dia tidak merasa bahwa ini merupakan kampung halamannya yang sejati, sebab dia yakin betul bahwa kampung halamannya yang sejati bukan di dunia ini, tapi di akhirat kelak yang kekal dan abadi. Dia tinggal di dunia ini, sadar betul bahwa hanya mampir sebentar, singgah sebentar. Yang tidak lama kemudian dia akan dipanggil pulang menuju alam keabadian, menuju Allah Rabbul Izzati. Dan hadirin, di dalam Al-Quran ditegaskan proses pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari oleh kita itu ternyata sangat cepat prosesnya itu. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya engkau semuanya tengah tergopoh-gopoh, tengah bersegera, tengah terburu-buru. Untuk apa? Untuk menuju Tuhanmu. Dan kelak kamu sekalian akan menemui Tuhanmu itu. Dan bagi di antara kalian yang dalam proses hisab menerima catatan amal ketika di dunia ini dari sebelah kanan, maka kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Dan dia akan kembali dengan keluarganya yang sama-sama beriman untuk kembali dikumpulkan dalam keadaan riang dan gembira, hadirin yang berbahagia. Ini keistimewaan yang pertama dari takwa itu. Nah, kita saum pada bulan suci Ramadan, pada hakikatnya kita sedang digembleng untuk terbiasa kita menanggalkan terhadap tuntutan-tuntutan pribadi, terhadap tuntutan-tuntutan hawa nafsu kita. Disuruh kita menahan makan, disuruh kita menahan minum, disuruh kita menahan berbagai macam hasrat biologis dan sebagainya, dalam rangka melatih diri untuk tidak terbiasa didikte oleh keinginan-keinginan tubuh dan diri kita. Makanya hadirin yang berbahagia, kenapa Rasulullah SAW amat sangat mencintai saum. Sehingga varian saum yang dilakukan oleh Rasulullah amat sangat banyak. Bukan hanya saum Ramadan, tapi juga saum-saum sunnah. Kenapa? Karena hadirin yang berbahagia, Rasulullah amat sangat mencintai saum. Karena ibadah saum yang kita lakukan mampu menanggalkan diri kita dari ketergantungan terhadap keinginan-keinginan tubuh kita. Bahkan mampu menanggalkan ketergantungan kita ke alam semesta ini, kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dengan puasa, katanya hadirin yang berbahagia, itu ruhnya akan larut dengan Allah Zat Maha Tinggi.
Sehingga ketika lapar dan haus katanya menerpa tubuhnya, alih-alih dia merasakan derita, malah justru katanya waktu itu dia merasakan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Karena pada saat itu dia merasakan betapa dekatnya ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan dari ketakwaan ini. Hidup dia selalu ada dalam kesadaran, hidup dia selalu ada dalam kendali pikiran. Apapun yang muncul, apakah perasaan ataupun keinginan, segera dia kontrol, segera dia kendalikan. Ketika dia marah, dia sadar bahwa dia sedang marah. Ketika dia sedang benci, dia sadar segera bahwa dia sedang benci. Ketika dia sedang mencintai sesuatu, dia sadar bahwa dia sedang mencintai sesuatu. Ketika dia tergoda oleh sesuatu, apakah oleh harta, oleh jabatan, atau oleh wanita, dia segera sadar bahwa dia sedang tergoda. Sehingga dengan begitu, dia dapat membunuh monsternya ketika masih kecil. Sebab hadirin yang berbahagia, pada hakikatnya katanya, perasaan yang tumbuh pada diri kita, keinginan-keinginan yang muncul pada diri kita, pada saat kita tidak mampu mengendalikannya dengan kesadaran dan kendali pikiran, dia akan berubah menjadi monster yang akan merusak dan bahkan menghancurkan kepribadian kita dan akhlak kita. Dan itu potensial mengantarkan kita kepada murka Allah. Dan murka Allah potensial menjerumuskan kita ke jurang api neraka jahanam. Seorang samurai terkenal diceritakan yang sudah membunuh beberapa orang. Dia mendatangi seorang biksu. Wahai Tuan biksu, jelaskan dan terangkan kepadaku apa itu neraka dan surga. Jawab biksu, apa keuntunganku menjelaskan tentang surga kepada dan neraka kepada manusia bodoh dan durhaka seperti kamu? Samurai itu katanya marah dan dia menghunus samurainya. Tapi belum tuntas dia menghunus samurainya, kata biksu, kalau Anda ingin tahu, itulah neraka katanya. Lalu samurai itu sadar dan dengan tenang dia memasukkan kembali samurainya ke dalam sarungnya. Nah, kalau Anda ingin tahu, itulah surga katanya. Jadi hadirin yang berbahagia, kemampuan kita mengendalikan perasaan, kemampuan kita mengendalikan keinginan-keinginan, itulah yang sesungguhnya potensial untuk mendapatkan ridho dan surga Allah. Makanya jelas di dalam Al-Quran, fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, yang selalu memperturutkan keinginan-keinginan hawa nafsunya dan hari-harinya selalu memperturutkan hasrat-hasrat duniawi tanpa batas, maka kelak kata Allah tempat kembalinya adalah neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang mampu mengedepankan rasa takutnya kepada Allah, mengendalikan perasaan dan keinginan-keinginannya, termasuk hasrat-hasrat hawa nafsunya, maka kata Allah, kelak tempat kembali orang itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu saja yang ingin saya sampaikan dalam khutbah yang waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan hadirin, ibadah saum kita, termasuk ibadah saum yang mampu menumbuhkan jiwa takwa, yang salah satu refleksinya adalah selalu kita mampu dalam keseharian untuk mengedepankan kehendak Allah di atas kehendak keinginan-keinginan kita sendiri, termasuk kehendak dan keinginan siapapun ketika berhadapan dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada'a fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala dalan illa hadaitah wala fasidan illa aslahtah wala faqiran illa agnaitah wala jahlan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum.